Kalau yang saya pelajari Islam kan nanti kan di masa depan kan misalkan ada Nabi Isa turun ingin membunuh Dajjal berdua sama Imam Mahdi. Nah, terus setelah itu kan Nabi Isa kan menyeru kepada orang-orang Kristen buat masuk Islam atau kayak dibantai gitu. Terus abis itu Islam itu kan orang Kristen itu kan nanti kan ini pergi ke pohon sama batu-batu buat bersembunyi. Nah, semisalkan itu benar terjadi, nah apa yang abang lakuin? Ini cuma nanya aja bang. Pertama itu hoax. Kenapa? Kamu pun salah dalam narasi kamu. Yang bersembunyi di balik pohon gorkot ya. Pohon gorkot itu loh namanya loh. Ini saya beneran menunjukkan asli mantan Islam. Ini orang Kristen nggak bakalan tahu kisah si detail ini. Itu namanya pohon gorkot. Yang katanya sudah ditanam di Yahudi. Itu orang-orang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, di balik batu. Hanya di balik pohon gorkot itulah orang-orang Yahudi itu bisa bersembunyi karena pohon gorkot itu buatan mereka. Sehingga pohon itu tidak akan bersuara. Dalam narasinya Islam, ketika orang-orang Yahudi mengumpat, itu semua benda mati bisa ngomong loh teman-teman. Oh iya, ada orang Yahudi di belakangku. Itu orang Yahudi, nggak ada urusan dengan orang Kristen. Gini, ada 4 sumber hukum Islam. Ya, 4 sumber hukum Islam. Yang pertama itu Al-Quran. Yang kedua itu hadis. Yang ketiga itu ijma ulama. Yang keempat itu qiyas. Yang pertama, ini yang Al-Quran ini yang harusnya kamu utamakan. Di dalam Al-Quran, yang nanti datang hari kiamat, kamu bisa buka dalam surah Al-Baqarah ayat 210. Silahkan dibuka. Dan dalam surah Al-Fajr ayat 21-22, silahkan dibuka. Bang, udah ketemu bang. Ya, coba dikatakan di situ apa surah Al-Baqarah ayat 210. Kayaknya dia nggak punya Al-Quran. Dikatakan di situ apa ya? Kamu baca yang versi dikatakan di terjemahannya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah pada hari kiamat, atau versi yang lain yang mengatakan tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan azab Allah. Yang mana yang kamu baca? Yang kedua bang. Yang kedua. Nah, ini teman-teman problematikanya. Ini Al-Quran 1. Yang nerjemahin kan harusnya punya ilmu ya. Lu baca terjemahan versi NU online bro. Buka Nahdlatul Ulama online. Itu menerjemahkannya. Tidak ada yang mereka nanti-nanti. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu. Kecuali kedatangan Allah pada hari kiamat. Sementara terjemahan yang lain teman-teman. Itu mengatakan yang datang itu azabnya Allah. Luar biasa. Itu maknanya jauh berbeda loh. Nggak percaya coba buktiin aja. Kamu kan tadi baca yang versi yang azab Allah yang akan datang. Kamu buka search di Google NU online. NU itu apa? Nahdlatul Ulama. Kebangetan kalau lo Islam nggak tahu Nahdlatul Ulama siapa. Buka NU online Al-Baqarah 210. Itu nanti ayatnya berbunyi tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah pada hari kiamat. Iya udah bang. Nah, di situ kan kedatangan Allah. Ya, jadi yang datang hari kiamat itu sebenarnya Isa atau Allah? Allah. Allah. Nah, pertanyaan gue kenapa harus Isa gitu? Jadi Allah ya yang datang ya. Tujuan utamanya harusnya Tuhan yang datang gitu. Sesuai dengan Al-Baqarah. Nah, kamu buka lagi dalam surah Al-Fajr ayat 21-22. Al-Fajr itu surah ke-89. Quran surah 89 ayat 21-22 itu nanti jelas. Di situ nggak bisa diterjemahkannya didistorsi. Nanti jelas bunyinya. Gue jadi lupa. Oh ya, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka ayat 21, ayat 22-nya wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Gitu. Dan sekali-kali janganlah berbuat demikian ketika bumi digoncangkan berturut-turut. Kemudian ayat 22-nya berarti apa? Dan datanglah Tuhanmu bersama malaikat berbaris-baris. Itu dalam surah Al-Fajr ayat 21-22. Jadi baik dari surah Al-Baqarah ayat 210 dengan surah Al-Fajr itu sama-sama mengatakan Tuhan Allah yang akan datang. Nah, perhatikan di sini. Kita ke Alkitab. Thank you Om Shin. God bless. Kita ke Alkitab. Ketika kamu mengatakan apa pandangan saya terkait tentang cerita Isa yang nanti akan datang, itu nggak bikin saya amazed sama sekali. Justru yang bikin saya amazed adalah untuk poin ini. Allahu waliyul ladzina amanu. Sama sekali. Justru yang bikin saya amazed adalah untuk poin ini. Kan teman-teman yang Kristen dan Islam. Untuk poin ini saja. Untuk poin ini saja. Sejauh konteks kita berdiskusi masalah mengenai apa yang terjadi pada akhir zaman. Ya. Untuk poin ini saja saya sepakat kalau dikatakan Al-Quran menyempurnakan. Kenapa? Menyempurnakannya juga jangan diartikan sebagai Alkitab kurang lengkap ya, bukan. Tetapi Al-Quran memperjelas yang sudah jelas. Paham ya saudara ya? Memperjelas yang sudah jelas. Nah, perhatikan di sini ya. Ini narasinya sangat sama persis. Yang tadi saya bilang makanya.
menjelaskan yang sudah jelas. Ini teman-teman yang Kristen dan Islam, tolong jangan salah paham. Untuk poin ini, saya sepakat kalau dikatakan Al-Quran sebagai penyempurna. Tetapi definisi penyempurnanya adalah memperjelas yang sudah jelas. Kenapa dikatakan memperjelas yang sudah jelas? Mari kita lihat. Di sini dikatakan, sebelum kita ke Matius 24 deh, kita ke Matius 16 dulu. Ya, 8 bab sebelumnya. Kita buka dalam Matius 16. Lihat di sini, Matius 16 ayat 27 bro. Perhatikan bro, jangan keluar aplikasi dulu bro. Kamu harus lihat ini. Halo. Nah, kamu harus lihat ini supaya kamu percaya. Lihat ini Matius 16 ayat 27. Perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Baca di sini, ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perhatikan di sini. Ini Yesus ngomong, Tuhan Yesus ngomong, anak manusia ini merujuk kepada dirinya sendiri. Ya, dia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya bersama dengan siapa? Malaikat-malaikatnya. Nah, ini nanti diperjelas dengan Matius 24 yang tadi mau saya bacakan buat kamu. Matius 24 ayat yang ke-29 sampai 31. Nah, di sini akan berbicara tentang apa yang terjadi pada saat akhir zaman. Kenapa di sini akhir zaman? Kita baca di sini. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Jadi narasi di ayat 29 ini menggambarkan akhir zaman, betul teman-teman? Ya, bukan peristiwa musibah biasa ya, bukan sekedar banjir ya, gempa biasa, bukan. Ini akhir zaman, penggambaran tentang akhir zaman. Maka kita lihat di sini, bagaimana matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan memancarkan sinarnya, kemudian bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan guncang. Nah, apa yang terjadi pada saat akhir zaman? Kita lihat di sini. Akan tampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya yang dengan bunyi sangkakala yang dahsyat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, saudara perhatikan ya, ini beda perikop. Ini Yesus masih konsisten, betul nggak? Bahwa dia akan datang pada akhir zaman dengan penggambaran dalam naungan awan. Bro, perhatikan dalam naungan awan dan dalam malaikat-malaikatnya. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Yesus? Yesus akan apa? Yesus akan apa bro? Kita baca. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya yang dengan bunyi sangkakala yang dahsyat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jadi Yesus akan menjadi hakim yang adil. Nah, kita lompat jauh teman-teman. Kitab yang terakhir dari Alkitab adalah kitab Wahyu. Kita lihat dalam kitab Wahyu. Bagaimana konsistennya Yesus ya. Ini kalau dibilang katanya, oh ini Alkitab palsu. Masa yang palsu ini bisa konsisten sih? Narasinya sama ya. Wahyu 22 kita buka di sini nih yang paling akhir nih Wahyu 22. Kita buka Wahyu 22 perikopnya kedatangan Tuhan Yesus ya. Kedatangan Tuhan Yesus. Baca ayat 12 kita baca. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Tuh. Ya. Jadi kedatangan Yesus itu kata aku datang segera kata Tuhan Yesus, dan apa yang Yesus lakukan seperti orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini Tuhan Yesus. Jadi ketika tadi kamu baca lagi surah Al-Baqarah 210, itu kan dikatakan tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan, betul nggak? Bersama malaikat berbaris-baris, betul? Nah, Yesus sudah ngomong itu 600 tahun, 700 tahun sebelum adanya Al-Quran. Dia gambarkan bagaimana peristiwa kedatangannya. Nanti dalilnya semakin banyak ketika kenaikan Tuhan Yesus. Ini orang Kristen juga harus tahu. Kenaikan Tuhan Yesus, bro GHX, teman-teman yang Islam, itu bukan sekedar peristiwa yang mengagumkan hanya pada saat kenaikannya saja. Tetapi ketika Anda baca dalam Kisah Para Rasul, kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, kita baca ya. Di situ dikatakan perikopnya Yesus diangkat ke sorga. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11.
Ya, kita baca dari ayat 9 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kita baca. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan. Perhatikan ya. Perhatikan, simak baik-baik. Saya bacakan ayat Alkitab, Anda sambil memvisualisasikan, membayangkan, merenungkan apa yang terjadi pada saat kenaikan Tuhan Yesus. Kita baca sekali lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, yaitu para malaikat, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea." Perhatikan kata-kata malaikat ini. "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan Sekarang waktunya GTW, garansi tepat waktu dari Shopee. sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Perhatikan, malaikat bilang, Yesus ini yang terangkat naik ke sorga akan datang dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Artinya apa? Lihat, ketika Yesus naik ke sorga tadi dikatakan apa? Disaksikan oleh orang banyak, awan-awan menutupnya, dan ada malaikat di situ. Persis gak dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 27, Matius 24 ayat 29 sampai 31 yang sebelumnya tadi kita bacakan? Persis gak? Anak manusia akan di atas menampakkan diri di atas langit dan semua bangsa akan meratapi dia. Dia akan datang dalam kemuliaan awan bersama malaikat berbaris-baris. Akan mengumpulkan semua orang dari 4 penjuru bumi. Sesuai nggak? Sesuai. Di dalam Al-Quran juga sama, sesuai. Itu konsisten tuh Tuhan. Ya, bro. Kenapa? Kamu nggak nanya kok Yesus bisa konsisten banget? Soalnya kalau saya dengar ustadz mukalap katanya Yesus bukan Tuhan. Soalnya perkataan Alkitab kontradiksi. Tahu nggak apa? Baca Ibrani. Kita baca Ibrani. Alasan kenapa Yesus tetap konsisten. Kita baca dalam Ibrani. Nih, udah ada jawabannya. Yesus itu akan konsisten. Ya, kita baca dalam Ibrani. Ibrani 1. Kita baca Ibrani 1 ayat 11. Ya, ayat 11 sampai dengan 12 kita baca. Semuanya itu akan binasa tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan menggulung mereka. Dan seperti pakaian mereka akan diganti. Tetapi Saudara, engkau tetap sambil sama. mendengarkan Dan apa yang mereka tahun-tahunmu sampaikan, tidak berkesudahan. ya, kembali saya ingatkan Ya. untuk terus Jadi Yesus itu konsisten. Makanya ada dukung lagu Tuhan channel Yesus ini tidak dengan berubah. cara tekan tombol like, Ya. tekan tombol subscribe, Itu dan yang konsistennya lebih Yesus penting, itu ketika share dia video berfirman, ini ketika dia supaya berkata menjadi sesuai berkat bagi dengan banyak orang. fakta dan realita. Ya, dia tidak menunjukkan inkonsistensi apalagi berkontradiksi kalau kata Don Ditan. Itu udah ada bukti. Bahkan dikonfirmasi oleh Al-Qur'an. Ya, bahwa Allah sendiri yang datang. Gitu, Bro. Jadi tentang akhir zaman kamu sudah paham ya. Nanti bagaimana gambarannya kedua kitab ya. Yang sudah dijelaskan yang sempurna dalam Alkitab kami, makin diperjelas dalam Qur'anmu bahwa Allah yang akan datang. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya. Silakan ditanggapi, kalau tidak ada ya sudah kita ganti. Ya, makasih Bang ya. Maaf ya Bang, cuman nanya itu doang tadi jadi merembet kemana-mana. Enggak apa-apa, ini enggak merembet, kan ini berbicara mengenai akhir zaman. Apa yang terjadi sebenarnya di akhir zaman itu ya seperti itu. Ya, iya Bang, makasih Bang. Salam toleransi ya Bang. Salam toleransi, semoga kamu tetap teguh, tapi saya yakin ketika kamu sudah teguh dalam imanmu, ketika kamu mempelajari imanmu, ya, kamu akan menemukan kebenaran yang pasti, yaitu Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ana huwal thoriq al-haq al-hayah, kata Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus bilang al-haq dan al-hayah, itu adalah salah 2 dari 99 nama lain dari Tuhanmu. Asmaul Husna itu ada nama-nama lain Tuhanmu, itu al-haq dan al-hayah. Yesus sudah bilang ana huwa thoriq al-haq al-hayah. Tuh. Belum lagi al-awal al-akhir, belum lagi al-ali,
Itu Yesus sebenarnya banyak. Selamat malam. Puji Tuhan ya teman-teman ya.